Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan pertama yang terhormat sahabat saya Muhammad Samsul Khairi MPD, Ketua STAI Bani Saleh, yang tadi sudah sampaikan luar biasa. Saya ikut belajar juga. Jadi beliau ini memang luar biasa sisi konten ya, dan penyampaiannya juga sangat menarik. Itu teman-teman mahasiswa sangat bersyukur ya punya ketua STAI yang begitu kompetensi, kontennya juga inspiratif dan bisa membangun kita untuk maju. Jadi terima kasih semuanya, dan tentunya hari ini sangat bahagia ya teman-teman semua yang mahasiswa sekarang yang mungkin kalau zaman dulu kalau saya mau lulus sangat sesuatu yang tidak bisa ditunggu-tunggu ya. Jadi pinginnya melek terus karena memang momentum itu sangat besar. Dan kesempatan ini seperti yang disampaikan tadi, mungkin saya menindaklanjuti aja, meneruskan dari Pak Samsul Khairi ya. Jadi kaitannya dengan sekarang ini COVID-19 yang tentunya ada perubahan yang sangat menarik ya, perubahan-perubahan yang memang menjadi tidak bisa dielakkan bagi kita semua. Baik, hari ini saya mau coba untuk sharing ya. Tadi juga kita sempat sampaikan perubahan-perubahan bagaimana beradaptasi terhadap teknologi yang semuanya mungkin tidak batas ya, bahwa semua kalangan harus melek teknologi, dan tentunya di sini juga saya mencoba untuk bisa mengadaptasi juga ya, bagaimana guru ke depannya juga harus menuju ke arah digitalisasi. Baik, ini yang tadi sudah sampaikan untuk saya singkat aja skip. Jadi teman-teman semua mungkin kenal namanya TIK ya. Jadi kalau TIK itu kalau kita sebut sekarang mungkin telekomunikasi ya, itu kan menyangkut ada di dalamnya itu teknologi, informasi dan komunikasi. Jadi saya berawal dari sini, saya yakin dari teman-teman, adik-adik semua juga sering memakainya dan sadar nggak sadar ternyata kita pakai teknologi ya. Nah, teknologi ini kita sebutnya TIK, yaitu teknologi informasi komunikasi. TIK ini artinya bagaimana kita menyampaikan informasi ya melewati teknologi. Kalau dulu mungkin kita ingat kalau kita mau kirim sesuatu, kita kirimnya pakai surat ya. Pakai surat. Mungkin zaman sekarang waktu teman-teman lahir sih mungkin umur sekarang 23-an ya kalau adik-adik ini. Dan tentunya mungkin belum mengalami atau sudah mengalami waktu itu. Kalau misalnya zamannya saya sih memang sering kirim surat, habis itu nyampainya mungkin seminggu, kadang-kadang 2 hari, tergantung dari perangkonya ya. Nah, jadi sekarang udah tidak ada lagi dengan adanya teknologi, kita bahasanya real time. Kita ketik sekarang, nyampelah besok, nyampelah saat itu juga. Nah, inilah kegunaan teknologi, bagaimana kita bisa manfaatkan dan bisa dipakai sekarang ini juga. Yang sekarang ini kita pakai teknologi, yang kita sebut adalah TIK tadi, teknologi informasi komunikasi. Ini perkenalkan juga Huawei. Huawei itu apa sih? Perusahaan siapa sih dia? Gitu ya. Jadi Huawei ini perusahaan teknologi yang kita sebut perusahaan global ya, internasional, untuk memperkenalkan aja. Jadi kalau Huawei ini perusahaan telekomunikasi yang ada di 170 negara. Kalau karyawannya hampir 100.000 ya. Dan ini yang paling penting mungkin jadi adaptasi, adopsi ke teman-teman juga, calon guru, yang tentunya adalah kaitannya dengan konten, isi, value tadi. Ya. Nah, value dari sisi industri teknologi juga sama sebenarnya, adalah research. Ya, jadi anggota ataupun namanya kita punya karyawan untuk teknologi, itu ada sekitar 96 ya. Ada 96.000 itu R&D. Ya, bahwa kekuatan dari bisnis yang sekarang inovasi ataupun guru adalah konten juga. Bahwa ini lebih dari 50% itu peningkatannya di R&D, Research and Development, penelitian. Ya, ini kaitannya dengan ranking, kita skip aja. Nah, ini kalau kita lihat pengenalannya Huawei di mananya sih? Nah, ini penyebarannya. Ya, kita ada di sini di Indonesia tentunya. Jadi banyak negara-negara kita dunia, kemudian adalah kita di Indonesia. Yang tentunya kalau ngomongin teknologi informasi komunikasi itu jaringannya harus luas, ya, menjadi pemain global.
Jadi bagaimana kita bisa mendrive atau bagaimana kita berkontribusi terhadap industri ataupun teknologi digital ke depannya. Ini sekilas info bagaimana kita bicara mengenai teknologi, tapi saya mencoba singkat saja, karena kalau kita bicara teknologi, teman-teman udah paham ya. Teman-teman punya handphone ya sekarang ya, handphone dipakai, kemudian handphone kok ada sinyalnya ya. Jadi itu lewat jaringan mana nih? Kan ya kelihatan ya, kayak ilmu gaib ya. Kalau dulu saya pikir kalau telekomunikasi itu ilmu gaib. Ya, barangnya nggak kelihatan, wujudnya nggak kelihatan, kok bisa membawa informasi. Itulah teknologi. Nah, itu dari handphone, kemudian kita kirim pakai yang ada tower-tower itu, yang tadi saya sempat ditunjukkan di awal, ada tower itu, nah dia yang membawa ini. Yang mencariin, yang bahasa kalau kita dengerin radio, sama juga, TV juga sama juga, yang sekarang juga sama juga, nggak kelihatan, tahu-tahu nyambung. Yang kemudian ada seperti badan kita juga, misalnya katakan kalau handphone, kita adalah alat atau perangkat yang untuk membawa katakan perasa lah ya, tubuh kita itu sama ya kulit kita, kemudian perasa itu dibawa nih lewat darah, lewat apa, kemudian menuju otak. Sama juga dengan telekomunikasi. Jadi katakan kita punya katakan handphonenya, kemudian kita bawa ya pakai pemancar, kemudian lewat otaknya. Ya, jadi otak itu diproses sehingga memahami ini isinya apa sih. Ya. Jadi itulah konsep dari TIK. Jadi mungkin sedikit sharing ya bagaimana teman-teman pendidik yang mungkin bisa memahami bagaimana dunia TIK tadi. Baik, ini saya singkat sedikit lagi untuk saling mengadopsi ya, saling belajar di China ya. Kalau China sebenarnya sangat masif ya. Kalau misalnya kita cerita sekarang itu adalah mungkin sering kita dengar belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya sebenarnya itu suatu statement yang memang luar biasa kalau kita lihat ya. Memang di China itu budayanya memang udah lama, kemudian bagaimana dia culture-nya ya, bagaimana mereka mengadopsi strategi yang memang biasa ya, frog ya, jumping. Teknologi menginvestasikan 10% lebih ya, bagaimana dia punya pendapatan buat R&D penelitian. Jadi jangan eman-eman pada saat kita bicara mau menaikkan kapasitas kita tadi sampaikan sama Pak Ketua tadi, bagaimana kita menginvestasikan ya, bagaimana kita meningkatkan value. Nah, ini jangan eman-eman untuk kita belajar. Nah, ini salah satunya mengadopsi bahwa perusahaan itu sendiri juga sangat konsen terhadap penelitian. Karena dengan penelitian ini maka akan menaikkan daya saing, menaikkan value tadi ya. Kemudian dipatenkan, jangan sampai lupa pada saat kita punya penemuan yang dipatenkan. Nah, kita juga sama nih. Bagaimana si Huawei ini perusahaan global yang sekarang ini memang Huawei menjadi perusahaan nomor 1 di dunia untuk telekomunikasi ya sejak tahun 2014. Sehingga kalau mungkin kita lihat nih di berita-berita bagaimana Trump ya Amerika yang lawannya kok Huawei bukan lawannya ke Cina. Ya, seperti itulah. Artinya memang di dunia ke depannya dunia digitalisasi yang tadi dibilang katakan minyak ya. Minyak dulu resource-nya. Kalau dulu Pak Jokowi sampaikan minyak itu penting. Nah, ke depan ini minyak udah mau habis nih. Apa yang mau jadikan tambang emas berikutnya adalah data. Apa itu data? Ya tadi, informasi, teknologi. Inilah yang nanti ke depannya yang mungkin semuanya akan merujuk ke sana, semua sektor. Baik dari guru, kedokteran, kesehatan, dan semuanya akan menuju ke sana. Baik, ini ada sekilas Huawei. Ya, di Indonesia itu ada video, saya share ya. Saya mungkin bisa nih, sebentar. Bisa nih. And nyalain dulu aja nggak apa-apa. Suaranya jelas ya. Ini jelas Huawei di Indonesia seperti apa. Lihat bentuknya, bagaimana dia nasional. Dan tadi disampaikan bahwa saja dengan profesor ini saja berguna buat nasional.
bagaimana lakukan sharing edukasi ke teman-teman. Jadi memang pada saat kita bicara teknologi, informasi dan komunikasi dan juga menjadikan pengembangan teknologi ke depan, itu kalau bicara kita teknologi cepat sekali ya. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya katakan beli handphone, mungkin 6 bulan ke depan udah ganti lagi. Ya. Mungkin teman-teman juga akan melihat bagaimana yang sekarang umur 23 ngalamin jaringan cuman voice aja misalnya, atau mungkin katakan cuma nelfon aja. Sekarang udah banyak sekali, tahu tuh sampai pandemi sekarang, Zoom ataupun katakan komunikasi yang lain tidak bisa katakan dielakkan lagi. Setiap hari kita pakai ya. Nah ini jadi untuk pembelajaran ke teman-teman, baik universitas ataupun pemerintahan, untuk memberi edukasi, memberikan sharing, karena bagaimanapun juga bahwa teknologi itu sangat cepat sekali dan harus melihat outside in, bagaimana negara-negara global itu lakukan. Dan tentunya itu bisa beradaptasi ke kita juga untuk kira mana yang bisa kita pakai. Ya, tentunya untuk kemanfaatan ya dan kegunaan teknologi itu untuk yang lebih positif. Jadi ini kaitannya dari Huawei untuk berkontribusi terhadap pendidikan. Nah ini juga kita kontribusi terhadap sosial. Ya, bagaimana kita memberikan kontribusi untuk saat Idul Adha atau buka puasa bersama, yang kita buka bersama dengan teman-teman yang ada di Indonesia sekitar kita. Baik, ini jaringan ya. Kalau kita ingat, kalau misalnya katakan ada jaringan yang kita misalnya ada gempa nih, atau misalnya katakan ada banjir, ya mungkin teman-teman udah ngerasa ini banjir, ini ada gunung meletus, jaringannya itu kadang-kadang harus hidup terus ya. Apalagi misalnya katakan ada bencana alam yang memang harus komunikasinya sangat urgent, sangat penting. Di situ paling utama yang dicari apa sih? Telepon saudara-saudaranya ya. Telepon, katakan teman-temannya, selamat apa enggak nih? Bagaimana kondisinya nih? Nah, di luar sana sebenarnya adalah bagaimana penyedia jaringan kita itu berjibaku. Ya, bagaimana teman-teman itu di lapangan itu, gimana biar katakan tower itu nggak roboh. Bagaimana biar listriknya itu nggak padam. Bagaimana kabelnya itu nggak putus. Jadi sedemikian rupa, ini gambarannya bagaimana di lapangan sana melakukan strategi atau pelayanan biar tidak terjadi putus jaringan, sehingga teman-teman bisa berkomunikasi setiap saat. Jadi sama-sama berkontribusi, sama-sama untuk mengantisipasinya. Nah, untuk kedepannya saya ingin sharing, ya tadi udah bicara kaitannya dengan perkenalan, bagaimana kita bisa mengadopsi dari negara-negara global ya, bagaimana industri telekomunikasi, informasi komunikasi untuk kemanfaatan, dan bagaimana untuk berkontribusi terhadap sosial dan pendidikan. Nah ini kita menginjak nih, pada saat COVID-19 ini, tadi disampaikan sangat-sangat berat, ya. Semuanya itu mager, nggak gerak sama sekali. Saya pun ini udah 3 bulan, 4 bulan jarang keluar dan mana kantor, karena memang kluster-kluster di kantor juga mulai banyak pandemik ya, banyak yang positif. Jadi kita juga banyakkan aktivitasnya di rumah. Semuanya sama, pendidikan juga sama, semua sektor. Bahkan tadi sampaikan UKM ya, UKM juga sangat gede sekali impact-nya. 90% lebih itu kena impact-nya, karena memang dunia industri sangat-sangat berat. Bahkan kalau kita lihat dari Pak Jokowi sampaikan di Q2 ini minus 5,3 ya. Artinya itu pertumbuhan ekonominya sangat lambat, dan kita lebih baik lah dibandingkannya. Tapi baik dari sisi itu juga kita melihat pelajaran bahwa dengan adanya COVID-19 semuanya pasti ada kesempatan. Dan ini kita juga lihat bagaimana teknologi ke depan yang tentunya starting point-nya dari COVID-19 ini ya. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting dan menarik untuk apalagi anak muda sekarang. Dan guru-guru ya, calon-calon guru ini bisa melihat ke depan itu seperti apa sih teknologi kita ini. Ya, bagaimana sih kemanfaatannya? Dan semuanya berawal dari mimpi. Ya, semuanya kalau bahasa Jawa itu ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba ada Zoom sih. Tiba-tiba ada kemarin mungkin e-commerce lah, ya jual toko gitu. Tiba-tiba ada kita YouTuber terus. Nah, semuanya nggak sadar. Dan ini ke depannya kita prediksi akan terjadi juga dari dunia. Saya akan nyalakan juga untuk video menarik nih. Jadi coba teman-teman berpikir.
robot mata kita. Ini ngenalin wajahnya, ini siapa nih, pas enggak nih barang sampaikan. Bisa menghitung kalorinya berapa ini kan, jenis barangnya itu apa, buahnya apa. Buat orang tua ini penting, menarik. Ini si kulkas kita nih, yang aja. Ini yang guru-guru nanti ke depan. Ini namanya virtual. Semuanya akan robot. Kita melihat buahnya ataupun mobil auto drive. Oke. 同学们再见。基本诊定为急性阑尾炎，通知家属尽快手术。 Otomatis dengan tapi bisa mau dan merah atau hijau ataupun kita dibantu sama pemasak itu bisa berubah kalau kesehatannya sudah kita formal. Baik, menarik ya. Jadi kalau kita melihat 5 ataupun 10 tahun ke depan, tapi kalau bicara ngomongin 5G sebenarnya sedikit gambaran ya. Karena kan teman-teman udah lihat ya di handphone teman-teman, semuanya ada logo 4G-nya ya, 4G. Ya. Kemudian nanti akan datang lagi tuh teman-teman 5G. Kapan tuh ada 5G sebenarnya di Indonesia? Jadi 5G di secara dunia itu udah ada teman-teman. Jadi ada yang di Amerika agak lumayan seru, kemudian di China, Korea, bahkan tetangga kita yang di Thailand juga udah mulai. Jadi di Indonesia kapan? Di Indonesia mungkin insya Allah semoga terlaksana tahun 2022 ya, atau 2023, mungkin 5G akan hadir di kita. Nah tadi mungkin sudah sampaikan juga, udah lihat di video, apa aja sebenarnya 5G itu bisa membawa. Nah jadi kemudahan-kemudahan dari teknologi tadi, misalnya katakan jarak jauh tadi, misalnya teman-teman mau belajar nih, bisa mau ngajar, di mana tempatnya misalnya, itu bisa dilakukan dengan namanya VR, ya, virtual reality. Jadi ini ada virtual reality ini, saya sebentar. Jadi ini virtual reality ini. Jadi bagaimana kita bisa kayak hologram ya tadi. Saya teman-teman lagi di kampung atau saya di Brebes ya, orang Brebes misalnya saya mau ngajar nih, katakan biar hadir, biar katakan interaktif, bisa juga katakan untuk bertemu dengan teman-teman ataupun siswanya ya secara interaktif di lokasi yang ada. Kemudian bagaimana tadi kita lihat ada mobil ya, ada mobil jalan sendiri, kemudian ada robot ya, kita sebut namanya Internet of Things, semuanya terkoneksi ya, dari smart ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah industri. Jadi industri-industri ke depan itu lebih sering dipakai dengan industri 4.0. Mungkin teman-teman sering baca ya. Ada namanya industri 4.0, industri 4.0. Itu dari kementerian ataupun dari pemerintah menuju ke sana. Di situ akan bagaimana interaksi antara semua komponen, semua operasional itu terkoneksi dengan internet.
Ya, makanya kita sebut namanya industri 4.0. Ini adalah kaitannya yang ke depan, apa yang terjadi. Jadi smart sector menuju digitalisasi dan transformasi. Baik, ini sedikit menggambarkan ya. Kalau mungkin saya balik lagi, zaman saya sih tahun 90-an, lihat 2G, bagaimana saya ada GSM ya. Kalau dulu handphonenya gede-gede. Saya dulu kalau misalnya mau naik handphone tahun 90-an, saya taruh di atas atap tuh. Kalau udah telepon, saya naik ke tangga. Jadi ingat waktu itu tahun 97 saya lulus, kemudian 98 untuk kerja. Nah, waktu itu kalau misalnya ada jaringan untuk telepon itu, saya taruh tangga itu, ditaruh ke atap atas handphonenya. Dan saya nyalain tuh, bunyi deringnya. Jadi kalau misalnya katakan nyala, kita harus naik tangga dulu. Ya kalau naik tangganya nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nyala-nyala terus sampai sana udah mati. Jadi susah sekali ya. Handphone juga dulu kalau kita cerita, ingat yang waktu pakai pulsa juga. Nah, sekarang udah jauh sekali ya. Bagaimana kita menuju lompatannya ke 3G ya tahun 2000-an. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah ngalami apa itu 4G ya sekarang ini. Nah, kemudian yang tahun 2020 ada 5G. Dan ini nanti 2025 akan nanti mungkin 5G plus atau 6G. 6G sekarang lagi di research ya, diteliti. Dan kita bersyukur ada orang lokal Indonesia kita, penemu 5G, yang sekarang jadi dosen Telkom University, Pak Khairul. Dia penemu 5G orang Indonesia. Dan kita bersyukur ada orang-orang talent orang Indonesia yang penemu 5G, penemu patennya. Dia memegang 5 paten untuk 5G. Kemudian yang 6G, beliau menjadi bagian untuk sebagai peneliti 6G. Jadi kita bersyukur dan kita bangga lah punya teman-teman ataupun punya potensi-potensi besar di Indonesia. Oke, baik. Nah, ini kita sedikit gambaran. Ya. Kita dulu semuanya pakai HP ya. Jadi saya singkat lagi, semua ada di handphone semua nih. Kemudian pada saat sama, kita terhubung sekarang. Sekarang terhubung. Sekarang ini terhubung semua nih. Jadi teman-teman nggak sadar sekarang itu berhubungan dengan Gojek, ya kan, dengan Grab, ya, kemudian dengan komunikasi dengan teman-teman sekitarnya, ya, bahkan dengan apapun. Nanti ke depannya mungkin ada kulkas, ada AC, ya, ada mobil tanpa awak, ya. Bagaimana guru juga, bagaimana bertransformasi untuk mengajarnya, ya, itu akan berubah. Ya, ini nanti ke depannya akan virtual. Ya, dunia maya, malah sekarang tuh ada namanya dunia nyata sama dunia maya. Ini teman-teman juga misalnya ngumpul nih, belajar ataupun kita ngumpul di kantin lah. Masing-masing pegang handphone sendiri kadang-kadang ya, ada senyum-senyum sendiri. Padahal kita depan-depanan. Ya, bahkan satu keluarga pun saya kadang-kadang juga bingung nih, satu keluarga nih misalnya saya makan sama anak-anak sama istri. Kadang pegang handphone semua, bingung semua ini ngapain ini pada ngumpul semua kan? Nyadar nggak sadar kok lucu, ada dunia sendiri. Kita punya saudara-saudara di luar sana, dunia maya. Nah, ini yang terjadi mulai sekarang. Ini adalah antisipasi yang harus kita hadapi, yang tadi dari pembicara pertama, kedua, dan yang sekarang teknologinya, bahwa akhlak ya, bagaimana kita harus imbangi antara teknologi, akhlak, dan agama ya, harus sama-sama kita bisa pegang untuk adanya menghadapi arus antisipasi digitalisasi ke depan. Nah, ini perubahan gaya hidup kita nih. Ya. Dulu tahun 2007 ya tadi disampaikan, kita nelfon saja nih, nelfon teman, janjian sama teman pakai handphone aja. Ya, dulu ya. Sekarang sekarang media sosial sama toko online. Jadi untuk curhat nih, untuk katakan di Facebook ya, ataupun di Instagram ya. Dan ada toko online sekarang. Kalau masa pandemik ataupun nanti ke depannya, karena pada saat pandemik sekarang ini adalah momentum orang-orang akan berubah. Jadi semuanya online. Kalau misalnya katakan setahun, 2 tahun ya, mungkin 2021 insya Allah moga-moga pandemik udah lewat, tapi kebiasaan online bisa menjadi kebiasaan yang habit. Yang tadi disampaikan bagaimana kita akan menuju habit. Nah, ini akan ke arah sana. Nah, ini bagaimana teknologi berperanan penting. Tapi tujuan teknologi ini sebenarnya adalah tidak untuk menggantikan, tapi membantu aktivitas dari manusia itu sendiri. Ingat ya, pada saat seperti ini, membuat sesuatu yang lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Nah, ini yang fungsi dari teknologi ini untuk membuat suatu transformasi ke arah digital. Nah, ini teman-teman mungkin yang sekarang, siapa yang di sini nggak pernah nyalain YouTube? Saya yakin setiap hari nyalain YouTube ya, benar nggak?
Kemana nyari YouTube, video nyalain kayak gini juga video. Jadi video everywhere, video di mana saja. Bahkan kalau setelah ngobrol sekarang ini, terus katakan pulang nih ke rumah ataupun ke kos-kosan ya, ataupun di mana yang nyalain apa? Biasanya TV ya, benar nggak? Jadi inilah perubahannya, perubahan gaya hidup. Jadi kedepannya lagi tadi disampaikan yang di awal, bahwa perubahan sedemikian rupa membawa suatu keefektivitasan, ya, efisien, dan bagaimana bisa merubah pola hidup semua sektor, ya, pendidikan, kesehatan, industri, dan menuju ke arah digitalisasi. Tapi jangan khawatir teman-teman, semuanya ada porsinya. Oke, ini saya kenalkan sedikit apa sih 4G sih. Kalau teman-teman lihat ada 2G, 3G, atau 4G ya sekarang. Jadi ini yang kita alami ya. Apa itu 4G sih? 4G itu artinya teknologi apa sih? Jadi kalau teman-teman rasakan 4G ini sekarang mungkin kalau misalnya akses ke YouTube ataupun ke browsing, itu nggak ada buffer, nggak lama-lama nunggu. Ya. Dulu saya ingat waktu 3G pertama, 3G ya, 3G itu video call seneng banget. Tapi kadang-kadang nge-lag. Kalau katakan akses YouTube itu lama banget, tapi itu masih oke, masih oke, itu masih katakan nggak apa-apa, saya nunggu sebentar nggak apa-apa. Tapi saya yakin sekarang anak-anak, teman-teman semua itu kalau saya katakan ada akses pakai YouTube, itu pasti akan apa namanya rewel ya bahasa Jawanya itu. Jadi ngomong lama banget sih. Kadang-kadang kok nggak bisa banget sih, cepet-cepet dong, gitu kan. Ini pakai mana sih? Nah ini yang terjadi. Bagaimana sensitivitas teman-teman pelanggan itu lebih care ya, lebih katakan yang repot sebenarnya operator. Karena teman-teman gampang sekali untuk katakan switch ke pelanggan ataupun operator yang lain. Dan ini jadi bagian yang penting buat operator untuk bisa mengantisipasi teknologi itu sendiri. Makanya ini dikenalkan adanya 4G, 4G. Nah, ini salah satu fungsi dari 4G itu. Nah, ini kalau 4G ya, saya coba membuka. Ya, semuanya adalah kaitannya di konektivitas ya, untuk bisa melakukan industri, melakukan teknologi. Jadi 4G dulu itu pakainya, kalau ingat itu USB, teman-teman tahu tuh, modem tuh, ya, lama. Kemudian sekarang pakai handphone ya. Nah, mulai dengan alat nih. Jadi untuk pendidikan, untuk kamera ya. Jadi kadang-kadang buat hotspot ya. Nah, kemudian itu lewat ke apa namanya lebih mature lagi itu untuk media sosial atau cloud. Jadi bahasa cloud ini mungkin ya teman-teman kalau misalnya katakan naruh handphone, ya itu kontak numbers ya. Jadi kontak-kontak numbernya teman-teman nomor telepon ataupun katakan WA dengan otomatis tuh. Ya kalau dulu misalnya katakan handphone kita itu rusak ya, terus kita keder nih, waduh ini alamat nomor telepon saya kemana nih? Nyarinya susah kan, kontak sesuatu. Nah sekarang nggak bisa masukin namanya cloud ya, ke Google atau kemana ya. Jadi pada saat kita hilang ataupun katakan handphone rusak, itu ganti handphone kita masukin, kemudian kita ada email, dia langsung keambil semua data-data kontaknya. Ya, ini konsep-konsep teknologi yang memang sudah menjadi kita alami sekarang, dan sadar dan nggak sadar itu terjadi. Dan itu terus berkembang, teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ya, bagaimana perbedaan antara apa itu 4G kemudian 5G yang ke depan. Ini kalau kita ibaratnya itu kayak kita 4G itu mobil ya, mobil mungkin Ferrari lah atau apa, tapi pada saat kita lari ke 5G ini kayak pesawat jet, ya kecepatannya tinggi. Jadi bagaimana teman-teman kalau misalnya katakan lihat video nih, contohnya di sini nih. Ya. Jadi kalau 5G atau 4G, ya ini ada 4G, 5G ilustrasi nih. Kalau pakai mobil nih, ya, pakai mobil, pakai kalau 4G, kita tadi udah lihat ya ada video bagaimana dia nyetir ya, pakai mobil, nggak ada supirnya. Jadi selayaknya orang nyupir, kalau kita ada sesuatu insidensial ataupun kecelakaan, kita harus ngerem ya. Pakai 4G bisa, ya ngerem otomatis dia. Cuma dia butuh 1,4 meter jarak antara mobil. Kalau katakan kita pakai 4G 1,4 kita dadak, pasti kita tabrak ya. Nah kalau pakai 5G itu cuma 2,8, 2, sekian sentimeter. Jadi itu gunanya 5G pada saat ke depan, bahwa mobil tanpa supir, ya itu bisa katakan kita rem dadakan, jarak 2, sekian senti bisa diandalkan, artinya tidak menabrak. Nah ini contohnya bagaimana teknologi itu mendukung ya aktivitas dari masyarakat, ya aktivitas dari manusia itu sendiri.
Satu lagi misalnya katakan kita mau download nih, ya. Ada mau download 8 giga nih video. Ya kalau 3G lama nih 70 menit, 1 jam ya. Kalau 4G 7 menit. Nah kalau 5G berapa detik? Cuma 6 detik teman-teman. Ya. Jadi nanti kalau ada 5G, sekarang handphonenya udah ada teman-teman. 5G handphonenya udah ada, di Indonesia pun udah ada. Cuma memang di Indonesia belum dinyalain dengan peraturan-peraturan dari pemerintah segala macam. Jadi ini handphonenya walaupun 5G tapi belum bisa akses, masih bisa pakai 4G. Baik ya, ini singkat dari teknologi ke depan. Nah, ini saya akan ada video menarik juga. Ya, ini sedikit lebih spesifik untuk 5G-nya. 5G is coming for a super connected world. The car industry is one of the first verticals to take advantage. 5G is coming for a super connected world. The car industry is one of the first verticals to take advantage of cutting-edge 5G solution for improving road safety. Huawei is spending significant efforts to bring 5G into the car industry. In June 2017, China Mobile, Saica Motor, and Huawei have jointly conducted the first field trial in China for teleoperated driving. The tests took place in Shanghai, powered by 5G, ultra-high bandwidth, and ultra-low latency. A person sitting miles away from the car can remotely and easily drive the car as precisely as he would be in the driving seat. With 50 megs per second uplink throughput, the multi-HD video data coming from the car can be transmitted to the driver immediately, while the control signals from the remote driver can also be transmitted back to the car under 10 milliseconds. The driver seems sitting in the car to drive it like people do today. Applications for teleoperated driving could be applied to dangerous environments like mining and construction fields. There are other scenarios where teleoperated can play a major role, such as car rental and car sharing projects. In June 2017, Huawei has also conducted platooning trial in Germany and in China. With 5G ultra-low latency, the control signals can be transmitted from the pilot car to the following cars within 5 milliseconds. It allows the platooning fleet to manage all events, such as the close tracking, the lane change, and the emergency brake easily, thanks to the precise synchronization among all vehicles forming the platooning fleet. Such a scenario will improve the road safety, save labor costs, and lower the fuel consumption by shortening the distance between platooning vehicles. Recently, in Beijing and Shanghai field trials, Huawei has completed a series of 5G new radio tests. The downlink peak throughput has reached over 6 gigabytes per second for a single user. The cell peak rate has exceeded 18 gigabytes per second. Moreover, these field trials have demonstrated that the 5G NR air interface latency is well below 0.5 milliseconds, and the total cell capacity can support over 4 million single cell connections. Let's move forward to a more connected and intelligent world enabled by 5G. Oke, baik. Nah, ini saya menyentuh ke pendidikan. Jadi tadi udah tahu ya bagaimana perkembangan teknologi ke depan, jaringannya, ya, konektivitas, pemanfaatan bagi dunia industri. Nah ini ke depan kalau kita bicara mengenai guru atau pendidikan, itu akan terjadi, ya misalnya katakan kita sebut existing ya, sekarang pengajarannya. Ya. Saya mencoba untuk memahami juga bagaimana dunia guru ya. Mungkin nanti coba dibetulkan kalau saya salah. Tapi ini kita lihat dari bagaimana teman-teman ataupun guru itu, kalau kita lihat textbooknya banyak. Sudah banyak sekali, sudah bosan ya dengan banyak buku. Ya, dengan banyak buku, kemudian menyuapi satu arah, banyak kan ya, satu one direction. Saya suapin aja deh, ini materinya. Kemudian berikutnya adalah tenaga ahlinya. Ya, guru yang tenaga ahlinya terbatas. Ini boleh saja satu guru ini kalau mau ngajar, biasanya ngajarnya kan dengan adanya jarak, kemudian kemacetan, itu kan luar biasa effortnya. Harus dari sini, pindah ke B, pindah ke C, dan satu hari bisa jadi kalau di Jakarta sih maksimal 3 universitas atau 3 SMA
A ya, bisa ngajar dengan kondisi traffic ataupun kondisi jalan yang ada di Jakarta. Dan mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain. Misalnya daerah remote, ada daerah katakan mungkin pinggiran, itu ya sama, jaraknya jauh. Ini luar biasa. Sedangkan program pemerintah adalah pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok tanah air. Ya, dengan segala macam kontennya, dengan segala macam kualitasnya. Nah, ini makanya ke depan adalah dari bosan dengan banyak buku, maka kaya dengan media. Banyak sekali nanti materi-materi dalam digitalisasi. Mungkin sekarang udah mulai ya ke sana ya. Media-media, artikel, kemudian literatur, ya, dan informasi itu banjir semua. Jadi kalau bicara kita mengenai informasi itu unlimited sekarang. Tapi sekarang bagaimana kita menggunakan informasinya itu untuk menunjang aktivitas kita. Ya, untuk katakan menunjang mengajar kita. Mau apa tidak itu bahasanya kalau sekarang. Kalau dulu saya mau katakan dapatin informasi jauh dulu saya. Dulu kalau saya mau buat skripsi waktu kuliah, wah saya harus lari dulu ke Surabaya gitu misalnya. Ya kan? Masuk ke perpustakaan, buka satu-satu gitu ya. Kemudian kalau ingat pakai mesin ketik apalagi dulu ya. Kalau zaman dulu saya masih ada Pentium 1 ya waktu kuliah. Ya ketik pakainya programnya WS atau kayak gitu lama gitu ya. Dan susah sekali ya. Nah, sekarang itu gampang sekali. Jadi kalau kita misalnya ngomongin skripsi, kita harus jauh, katakan pakai kereta, pakai apa, ya bolak-balik udah kelihatan, 1 hari, 2 hari. Kosnya juga tinggi sekali. Sekarang enggak. Sekarang kita punya data paket, misalnya, kita masuk ke Google, ya namanya sang Google ini, kita dapat semuanya. Ya, kemudian yang kedua adalah kita interaktif. Kita nggak zamannya nyuapin lagi. Jadi interaksinya itu lebih luas lagi, seperti sekarang ini. Ya, bisa jadi nanti kita lakukan juga interaksi, question and answer, kemudian lebih lagi ke media-media yang tadi yang ke depannya bisa virtual, bisa jadi kita broadcast 1 orang, kemudian kita ada 5 kelas, atau 1 orang berapa universitas, seperti itu interaksi. Kemudian sharing, di mana saja, dan kapan saja. Jadi tadi, kalau misalnya profesornya 1, kalau memang nggak ada teknologi, wah capek juga ya. Apalagi profesor, dokter itu, mohon maaf, itu kan relatif umurnya 60 ke atas ya. Udah tua-tua lah, 50 ke atas. Itu kan capek secara fisik ya. Nah, dan itu sangat menghambat ya, sangat menjadi tantangan buat beliaunya juga. Dan ilmunya itu banyak. Nah, ke depannya nggak bisa seperti itu. Bisa jadi katakan untuk jurnalnya, untuk bagaimana dia mengajar, kontennya itu dia sharing. Kapan saja dan di mana saja. Jadi harus berubah dari sisi katakan dunia ke depan. Nah, drivernya adalah sekarang. Betul, COVID-19 ini kalau sempat kita diskusi dengan beberapa sektor ya, kalau misalnya ngomongin digital, dulu Indonesia punya rencana digitalisasi mungkin tahun 2024 atau 2023. Kalau ada COVID sekarang, wah semuanya itu bisa dipercepat. Semua sektor telekomunikasi, industri, pendidikan, kesehatan, kumpul semua. Ayo gimana nih caranya dengan kondisi sekarang ini? Karena ujungnya adalah bagaimana keseimbangan roda pemerintahan, keseimbangan roda bisnis, keseimbangan kepentingan nasional, keseimbangan dari pendidikan dan kesehatan harus berjalan terus. Hanya teknologi salah satunya. Kalau kita bicara lagi dengan dampak COVID-19, semua sektor itu minus semua. Hanya di bidang telekomunikasi, informatika itu naik jadi 10,8%. Ya. Dan dibandingkan yang lain minus semua. Ya, ini salah satu bagaimana kemanfaatan teknologi industri, teknologi telekomunikasi, informasi komunikasi. Nah, ini tadi sedikit gambaran juga, ya. Yang sekarang ini mungkin kalau ruang kelas itu tetaplah di situ ya, bisa ini di situ aja kita ngajar nih. Misalnya nanti teman-teman guru ini MI ya sama Pak Ud ya. Jadi misalnya di madrasah di ruang kelas 1 ya di situ aja terus. Ya. Ruang kelas 2 ya di situ terus tetap. Nanti ke depan bisa di mana saja. Nah, jadwalnya juga sama. Jadwalnya misalnya hari Selasa misalnya. Jam 9 pagi pelajaran agama misalnya gitu ya. Nah, bisa jadi nanti ke depannya kapan saja. Kenapa? Karena untuk bahan-bahan tadi bisa dipindahkan ke video atau pindahkan ke media-media yang lain sehingga teman-teman bisa akses nih. Guru-gurunya bisa ngasih pembekalan kapan saja, kemudian muridnya juga bisa akses untuk bisa dapatnya pengajaran. Ya. Kemudian guru juga perlu hadir misalnya. Ini bisa penilaian mandiri yang tadi kita sampaikan. Nggak perlu harus hadir gurunya. Ya, karena kan bisa akses kapan saja. Kayak mungkin sekarang
ada namanya ruang guru ya, mungkin teman-teman dan lihat ya. Itu salah satu modeling ke depan untuk katakan dunia pendidikan ke depannya. Nah, isi pelajarannya juga ke depannya bisa beda-beda. Karena setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang katakan mungkin punya potensi dunia seni misalnya. Kemudian ada potensi yang untuk eksak, ya, untuk matematika. Kemudian ada yang dia kuatnya di bahasa atau sastra. Ya. Jadi semuanya bisa jadikan customisasi. Ya, ada namanya pembekalan sesuai dengan potensi anak. Ya. Jadi kedepannya pun, mohon maaf, nanti ada stressing point-nya adalah kapabilitas, kemampuan, keterampilan. Itu akan menjadi lebih penting daripada katakan selembar ijazah, bahasa kasarnya gitu. Tapi tentunya semuanya ada pengakuan. Pengakuan dari sertifikasi, ijazah adalah pengakuan bahwa Anda adalah lulus yang menempuh pendidikan di jalur spesifikasi misalnya pengajaran sekarang ini teman-teman. Dan ini adalah salah satu ke depannya. Nah, yang berikutnya adalah pemerataan pendidikan. Ya, kita bayangkan sekarang. Kalau pendidikan, kalau untuk Jakarta, ya Bekasi, mungkin nggak usah pusing-pusing ya. Akses internet di mana saja, handphone punya gitu ya. Kota punya, tinggal aksesnya colok aja. Bisa katakan ini STAI Bani Saleh, mau katakan conference atau pembekalan. Nah, nggak usah pusing-pusing, colokin, nyalain, punya laptop, udah nyala. Tapi bayangkan kalau yang di Papua, ya, ada yang katakan di daerah-daerah pinggiran Jawa masih ada. Ya. Sesuai dengan statistika yang ada, di Jawa pun masih ada sekitar 30% area yang nggak di-cover loh, teman-teman. Jadi yang di gunung, di lembah, ya. Mungkin teman-teman bisa lihat, kalau misalnya katakan di TV, ya, nah, misalnya katakan saya mau belajar, banyak ngumpul di misalnya di tempatnya Pak RT, ya, untuk dapatin wifi misalnya. Ada lagi yang sangat-sangat miris adalah, saya untuk beli kuota susah nih teman-teman. Saya sangat susah untuk buat kuota. Nah ini ada suatu, kemarin kita diskusi juga, ada program pemerintah yang moga-moga terlaksana bahwa akan memberikan subsidi kuota kepada siswa. Jadi siswa nggak usah susah untuk berikan kuota, karena ada subsidi. Semoga ini terlaksana ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti bisa katakan pemanfaatan pendidikan merata. Tapi balik lagi, kalau misalnya katakan teknologi atau jaringan yang ada gimana? Nah ini makanya pemerintah pun ada percepatan pembangunan daerah pinggiran yang targetnya sampai tahun 2022 sebenarnya. Tapi sekarang ini dipercepat. Di mana aja yang katakan belum ada coverage-nya atau sinyalnya dipercepat. Nah, jadi inilah bagaimana perubahan ya yang sekarang ya dan kedepannya. Dan ini tidak bisa dielakkan teman-teman. Jadi bagaimana kita harus beradaptasi ya. Itu poinnya, itu pentingnya. Nah ini penggunaan teknologi dalam pembelajaran ya, menghilangkan hambatan dalam berbagi, bisa sharing nih mana-mana. Ya, kemudian kapan saja di mana saja. Kemudian untuk penyelenggaranya juga nih, untuk penyelenggara seperti STAI Bani Saleh bisa juga beradaptasi ke arah digitalisasi. Ya, bagaimana sharing untuk penjadwalan, sharing untuk artikel, konten dan lain-lain. Nah ini sedikit gambaran bagaimana teknologi ini sebenarnya kecepatan jaringan dan aplikasi ini sebenarnya lebih detail lagi yang tadi disampaikan. Jadi balik lagi bahwa pertama kalau kita bicara mengenai pendidikan untuk menuju digitalisasi, yaitu perubahan mindset dari teman-teman semua, ya perubahan mindset bahwa teknologi akan membantu untuk menuju perbaikan yang lebih efektif dan lebih efisien. Ya, bukan menggantikan ya, itu membantu efektif dan efisien. Ya, itu teknologi. Yang kedua kalau ngomongin pendidikan lagi jaringannya, ya, minimal ada koneksi nih, ya, ada kuotanya nih, ya, ada device-nya nih, ada perangkatnya. Kalau tidak ada nanti gimana untuk katakan memfasilitasi jalannya proses belajar mengajar. Yang berikutnya adalah konten, isi. Ya. Isi materinya itu apa? Yang terstruktur. Karena mohon maaf ya teman-teman, mungkin saya di dunia industri dan mungkin teman-teman di dunia pendidikan, ada gap yang luar biasa antara industri dan pendidikan. Makanya ada program-program namanya vokasional, keterampilan, ya. Mungkin sektornya bisa beda-beda, tapi bisa kalau di dunia industri TIK ya, itu lumayan jauh. Makanya di dunia TIK itu membutuhkan 600.000 ya, tenaga ahli setiap tahunnya untuk mengejar gap-nya tadi. Nah, apapun itu sama sebenarnya, dunia pendidikan, dunia kesehatan itu ada gap-gap untuk kata. Makanya di ini harus ada sharing, ya, sharing berkolaborasi antara dunia industri dan dunia pendidikan untuk saling mengisi. Nah, baik, ini yang saya sampaikan tadi,
bagaimana untuk classroom, untuk stadium, untuk student, dan office ini bisa terintegrasi dengan baik. Ini ada satu bagaimana perubahan teknologi ya, mengubah dari guru sentrik ke siswa sentrik. Saya katakan kita cerita mengenai TIK untuk guru saja sekarang. Kemudian bagaimana kita untuk penerapan di dunia TIK untuk spesial-spesial, misalnya untuk lab bahasa. Ya. Berikutnya nanti ke depannya untuk fase berikutnya adalah proses pembelajaran, kayak sekarang interaktif. Ya. Nah ini lompatan jauh ya. Sebenarnya ini kan awalnya di sini nih, kemudian kayaknya lewat ke sini, ya. Jumping. Ya. Ini bisa kelewat nih, karena sebenarnya ini pun udah dilewatkan dari COVID-19, dipaksa nih, push ke sini. Ya. Berikutnya adalah bagaimana pendidikan inklusif transformasi. Ya. Yang tadi disampaikan, potensi-potensi mana aja yang bisa kata sesuai dengan siswanya. Dan kalau kita ditarik lagi, kalau di TIK itu namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, atau namanya big data, menganalisa. Jadi orang-orang itu misalnya ini si A, si B itu punya potensinya apa sih? Pada potensinya A atau kesenian nanti artikel-artikel atau kontennya harus sesuai dengan si A tadi. Sekarang udah mengalami ya teman-teman mungkin di dunia bisnis ya e-commerce misalnya. Jadi kadang-kadang teman-teman misalnya katakan lihat handphone, dilihat, oh ini kok ada SMS penawaran nih, oh tahu saya mau beli ini ya, gitu kan ya, udah ingat nggak? Kemudian kadang-kadang ada penawaran si B, misalnya katakan dia jalan di ke mall nih, ada tawaran tahu McDonald, gini, kok tahu ya, gitu-gitu. Nah hal seperti itu namanya kecerdasan, analisa, ya bagaimana kita tingkah laku kita itu di tracking sebenarnya. Nah ini yang kita maksud bagaimana perubahan dari sisi guru sentrik ke siswa sentrik. Ini ada satu video yang menarik juga, ini banyak video, tapi ini menjadi gambaran untuk teman-teman, sebentar. Jadi, I didn't know more. Ya. Ini I didn't know more than 263 million children have never been to school. I didn't know being far away means I have fewer chances to learn. I didn't know a physical disability could stop my curiosity. I didn't know some girls have no access to quality education. I did not know a lack of schooling affects my country's economy. I didn't know what I don't know could have given me a much better future. Knowledge and education can make a difference to the lives of individuals, families, and society. Whether they are disadvantaged, underprivileged, or just curious. Partnering with UN organizations, NGOs, governments, and carriers, digital tech can make education accessible and more effective. Anytime, anywhere, and for anyone. Let's find new ways to install better education around the world. This is education for all. Ya, ini tech for all kita sebut ya. Jadi bagaimana teknologi untuk bisa mensupport edukasi. Ini saya ada satu video lagi yang menarik nih. Berikutnya. Nah ini disampaikan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia itu menjadi satu kewajiban semua stakeholder ya, pemangku kepentingan, baik dari pengajarnya, baik dari sisi pemerintah, baik dari sisi teknologi. Dan kalau lihat sekarang ini teknologi menjadi peranan penting ya. Ya, peranan penting bagaimana untuk memberikan suatu penetrasi ke semua layanan ya, ke Indonesia khususnya yang daerah pinggiran untuk pemerataan, karena Indonesia ini ada dua pilar penting yang pemerintah sangat-sangat concern, adalah pemerataan pendidikan dan kesehatan. Jadi dua ini yang menjadi sangat penting, sehingga supportingnya itu apa pada saat sekarang ini adalah teknologi, ya, sinyal. Ya. Saya sering sebutin adalah keadilan sinyal, bukan keadilan sosial lagi. Nah, jadi sinyal itu menjadi kebutuhan pokok loh sekarang teman-teman. Jadi kalau misalnya beli makanan, yang kedua belinya kuota. Ingat nanti mungkin pada saat yang sekarang teman-teman mungkin lebih
banyak mengutamakan beli kuota daripada beli yang lain. Yang sekarang ini ya, setelah makan tentunya. Nanti anak-anak juga sama. Jadi anak lahir itu generasi Z kita sebut. Ya, udah ngomongnya adalah, wah beliin kuota dong, kuota saya habis. Ya, bisa jadi mereka seperti itu, dan itu terjadi. Nah, makanya ini adalah kepentingan ataupun pentingnya keseimbangan antara agama, akhlak, ya, dan teknologi harus sama-sama menuju positif, ya, secara benefitnya. Baik, ini ada satu video lagi, bagaimana kita sebut adalah edukasi di masa yang akan datang. Today, whether we're talking about primary schools or universities, teaching and scientific research are increasingly relying on ICT networks. ICT infrastructure has become inseparable from the future of education. The Huawei Agile Education Campus Network solution offers many advantages for a wide range of educational applications. Let's look at some examples. Wherever you are on campus, hanging out outside, studying in a crowded teaching building, or resting in a dormitory with complex networking, you always have access to learning resources through the ubiquitous high-speed wireless network. As you can imagine, the biggest challenge for school campus networks is usually bandwidth limitations. To combat this problem, Huawei 100 gigabit per second technology guarantees sufficient bandwidth for all users. Even if 5,000 students access the network simultaneously, congestion won't impact system performance. In addition, the 100 gigabit network's high bandwidth is perfect for remote teaching. Here's a remote teaching session for a class on medicine. High-definition videos make students feel as though they were actually there in the classroom with their teacher. Let's go to the operation and maintenance center. Hey Bob. Hey. How's this network management going? Okay. No, even better. Just perfect. Look, I can check the transmission rate, latency, and packet loss information in real time on every link in the NMS. In the past, if there was a fault, I'd have to spend ages just locating the problem before I could start resolving it. But now, it only takes a few minutes to find out what's gone wrong. Not only that, but when using the Agile controller, configuring different users' access rights and quality of service policies is just a mouse click away. So now, no matter who, no matter where, users on campus are following the rules I set. Hey Bob. Yes, sir. How much time do you need to configure the access rights for the first 1,000 steps on the network? A couple of minutes, sir. Now, although this is a network with a huge number of access switches and wireless APs deployed on it, when it comes to managing it, the entire physical network behaves like one incredibly large logical switch. All devices on the network act as these switched boards or interfaces. This frees us from having to deal with heavy, complex management tasks. The Huawei Agile Education Campus Network Solution, helping to spread the knowledge across the whole world. Oke, baik. Jadi itu teman-teman semua kaitannya dengan perkembangan teknologi depan, mimpi akan menjadi kenyataan. Ya, teman-teman masih muda, umur 2-3-an ya. Dan ke depan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan mengalami itu. Kalau saya udah tua ya, jadi mungkin melihat teman-teman inovasi, ya, lebih kreatif, apalagi dunia digital atau teknologi itu menjadi hal yang bukan awam lagi ya. Jadi dulu waktu saya ingat tahun 90-an ataupun 2000, kalau kita bicara dengan teman-teman, mohon maaf driver ataupun ya mohon maaf tukang becak gitu. Kalau ngomongin ini beli kuota dong, mungkin nggak kenal. Tapi sekarang udah paham banget apa itu kuota. Ya. Bahkan anak-anak kita itu, ya anak saya gitu bangun tidur pasti pada nanya, tak lagi handphonenya mana Pak, gitu kan. Yang sebenarnya itu harus ada keseimbangan tadi. Adalah fungsi manusia, fungsi katakan guru untuk menyeimbangkan bagaimana kemanfaatan dari sisi teknologi itu untuk lebih positif. Ini paling penting. Apapun adanya teknologi walaupun keniscayaan, tapi
kita sebagai manusia mempunyai wisdom, ya, bijak. Ya. Ini yang nggak punya mesin. Jadi bedanya apa sih nanti robot sama manusia adalah kebijakannya. Ya. Wisdomnya ini yang menjadi pembeda. Perasa. Ya. Walaupun nanti memang di tahun 2000-an sekian ya, tadi disampaikan 2025, 2030 itu robot akan masuk semua, tapi jangan khawatir. Mereka hanya melakukan yang repeating, sesuatu yang operasional itu berkali-kali dan itu aja mereka akan ke arah sana. Makanya pada saat industri itu nyampe ke arah sana, maka kita harus upgrade. Jadi kita sendiri ya, yang bisa mengubah kemampuan kita. Jadi ini ancaman, tapi bukan ancaman, tapi adalah pemicu kita untuk lebih maju lagi, untuk berinovasi. Ada satu lagi yang sangat menarik ini, dan mohon untuk teman-teman sangat konsen yang ini ya. Terima kasih ini buat bekal teman-teman. Jadi yang mungkin tadi agak ngantuk, mohon maaf untuk sangat konsen yang ini, karena ini penting sekali. Dan ya silakan nikmati. Hari ini hari yang besar bagiku. Interview terakhirku. Aku bekerja keras sepanjang hidupku untuk meraihnya. Sampai akhirnya aku diingatkan suatu hal yang merubah hidupku. Bapak Jati. Pemahaman kamu tentang industri cukup bagus dan kamu juga menunjukkan kalau kamu itu benar-benar giat untuk belajar ya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi kemari dan kita ngobrol lagi. Aku tidak pernah memperhatikan tangan ibuku, tangan yang menggendongku, membersihkanku, melindungiku, membesarkanku. Ketika sampai di rumah, aku memutuskan untuk bertanya kepadanya. Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Apa kamu mau meramal? Ini kenapa, Bu? Waktu itu ibu mengambil sampah bekas bangku besi. Ibu nggak lihat ada yang tajam, jadi luka. Ini, Bu? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan. Kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Sekarang aku mengerti. Selalu ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbananku. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dedikasi dan apresiasi. Nah, itu baru namanya semangat ya. Oke, Jati, selamat datang di keluarga kami. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Bu, aku diterima, Bu. Mulai sekarang, saatnya aku yang mengurus ibu. Bu, makasih ya. Baik teman-teman semua, jadi ini dari saya, semoga bermanfaat. Dan yang terakhir ini, kalau saya lihat ini nggak pernah bosan-bosannya ya, jadi sangat terharu saya juga lihatnya. Oke, baik, begitu aja dari teman-teman, semoga bermanfaat. Dan satu lagi pesan kali saya,
Selamat untuk nanti wisudanya. Jadi ke depan pasti banyak tantangan, tapi banyak kesempatan. Jadilah lebih bermanfaat buat masyarakat dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.